Oke. Oke, kembali lagi bersama kami dua pemuda tampan. Oke, Ada. nah jadi kenalin ya, ini ada Kang Yura, dia Humas Boarding School Property sekarang. Nah, kita mau gali nih tentang boarding school property, tentang katanya kan ada beasiswa yang full gratis 100%. Jadi kita bisa belajar bisnis, bisa belajar digital marketing, bisa belajar apa lagi? Manajemen bisa, sama masih banyak lagi ya ilmu relationship kayak tentang cara membangun hubungan baik dengan investor atau dengan pasangan. Nah, itu kita bisa belajar itu semua gratis. Bahkan sampai tempat tinggal pun itu gratis. Jadi bakal dikasih asrama gratis. Jadi kita walaupun kita mau belajar hal yang ilmu yang luar biasa, tapi kita nggak pusing-pusing mikirin masalah biaya. Oh, jadi biara. Typo dikit nggak ngaruh ya. Oke. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya ke Kang Yura nih. Sebelumnya boleh Kang kenalin dulu nih dari mana, terus namanya siapa, dan sebelumnya itu siapa gitu. Enggak Oke, Kang? buat teman-teman yang lagi di rumah, kenalin ya. Saya Yura, dengan nama asli Yusuf Putradi sebenarnya, tapi nama itu kan diganti jadi Yura karena panggilan aja gitu ya. Saya asli dari Cianjur dan lulusan boarding batch kelima. Bersama Kang Yuda juga sebenarnya satu angkatan dan sekarang saya menjabat menjadi humas. Gitu teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas tuntas mengenai boarding sendiri dari segi semua aspek ya teman-teman. Sebagai pengenalan buat ke teman-teman gimana di boarding. Ya. Oke, makasih, terima kasih Kang Yura. Mungkin kita bisa langsung mulai ke slide-nya aja nih. Boleh Kang Nugi di-share dulu slide-nya. So, Oh, ini di sini. Oke, teman-teman. Sekarang Yura bakal jelasin nih kenapa harus di boarding dan sebenarnya boarding itu apa sih gitu kan ya. Pertama, boarding itu sudah berada atau sudah didirikan sejak tahun 2017, teman-teman. Dan boarding sendiri itu udah lebih dari 300 orang yang udah bergabung dan lulus bersama kami. Nah, sekarang Yura pengen ajak teman-teman buat jadi generasi selanjutnya yang bakal bareng-bareng kita menjadi kesuksesan yang besar. Oke, next kan lagi. Pertama kita ada visi misi dulu ya. Dari visinya sendiri, boarding school property adalah sebuah wadah untuk menampung skill dan kreativitas seluruh anak Indonesia dimulai dari usia 17 hingga 35 tahun, dididik, dibimbing, peserta didik untuk menciptakan ide-ide besar serta membangun 1.000 sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita ada misi juga nih teman-teman. Pertama itu membentuk mindset besar menjadi seorang pengusaha yang berjiwa kesatria. Kedua, membentuk pasukan-pasukan digital terbaik. Ketiga, memberikan ilmu-ilmu besar dan berguna yang tidak akan dimiliki oleh kampus-kampus lain, teman-teman. Menciptakan calon pengusaha yang berintegritas dan selalu mengedepankan adab. Serta membangun potensi-potensi terdepan yang dimiliki seluruh anak Indonesia. Nah, itu faktor pertamanya teman-teman ya. Kita langsung lanjut lagi ke slide selanjutnya. Why? Kenapa harus BSP? Ya teman-teman. Yang pertama, kenapa harus BSP nih? Kenapa BSP itu ada satu wadah yang benar-benar menaungi untuk teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Bahkan, kita bisa langsung praktek dengan dunia yang sekarang sedang berjalan. Jadi nggak cuma ilmu-ilmu pasti yang kita dapetin ya teman-teman, tapi juga ilmu-ilmu yang fresh from the oven gitu ya. Itu langsung kita dapetin teman-teman.
Kayak prakteknya langsung juga langsung kita rasain. Oh, susahnya ini gimana sih? Oh, kesulitannya di mana sih? Nah, kita bakal praktekin itu di sini bersama dengan para ahli yang udah berpengalaman di bidangnya. Jadi, kenapa BSP? Karena BSP benar-benar nggak ada yang namanya akademik yang cuman itu-itu aja. Kita benar-benar berevolusi setiap tahunnya, berevolusi setiap zaman dan waktunya untuk membangun orang-orang yang memiliki generasi yang luar biasa dan juga bisa membangun Indonesia, teman-teman. Next. Nah, apa itu BSP? BSP itu atau Boarding School Property adalah sekolah bisnis properti yang didirikan di bawah naungan perusahaan bernama Developer Property yaitu Yan Proland. Boarding School Property itu sendiri atau bisa disebut BSP adalah sebuah sekolah dengan sistem pembelajaran seperti bootcamp atau pelatihan selama 12 bulan atau 1 tahun, teman-teman. Jadi, buat bootcampnya sendiri kita memang 1 tahun akan stay di Bandung nih, teman-teman nih. Karena kita akan mengubah mindset teman-teman, kita akan membantu dan membangun dari teman-teman bagaimana cara menjadi pengusaha, bagaimana cara jadi pebisnis, entrepreneur, influencer mungkin bisa ya, ataupun jadi digital marketer yang luar biasa dengan cara kita nge-bootcamp di sini. Jadi nggak cuman kita dapetin materi terus ya udah pulang aja. Biasanya udah hilang tuh, udah pas rumah hilang tuh biasanya. Nah, kalau di sini kita akan review lagi terus. Gitu teman-teman. Makanya kita adain bootcamp buat teman-teman mengasah diri teman-teman fokus di sini selama 12 bulan. Next. Nah, ini fasilitas yang bakal didapat sama teman-teman kalau misalkan teman-teman join sama boarding school property ya, teman-teman. Pertama adalah pengajar praktisi yang berpengalaman. Itu jelas banget tuh, pasti kita dapetin semua. Terus gratis biaya praktek, teman-teman. Kita nggak ada yang namanya bayar biaya praktek ataupun kayak fakultas kesehatan kan dia ada bayar praktek tuh kan. Nah, kalau kita nggak ada biaya praktek gitu. Bahkan biasa jadi kita dibiayain saat praktek gitu, teman-teman. Terus praktek dengan bisnis asli yang kayak tadi bilang kan kita kan di bawah naungan yang Prolen ya, yaitu developer properti yang sedang berjalan memang di bisnisnya gitu. Nah, kita belajar dari situ dan bareng-bareng juga di situ untuk belajar, berarti praktek langsung dengan bisnis asli namanya teman-teman gitu. Terus juga kita bakal dapat nih pelatihan mental nih. Karena buat apa mental ini? Ini penting banget teman-teman. Mental ini untuk teman-teman nanti yang mau membangun bisnis ke depannya, nanti yang mau kuat di dunia kerjanya. Kita harus tahu kan harus punya mental yang kuat kan. Karena kalau dimarahin langsung ciut dikit ya udahlah kita udah kelar lah di situ gitu kan maksudnya. Jadi kita benar-benar ada pelatihan mentalnya juga teman-teman. Kita benar digenjot untuk pelatihan mentalnya. Lalu asrama selama di BSP. Asrama selama di BSP itu gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bakal dapetin asrama, dapetin kamar, dan fasilitasnya yang lumayan ya cukup memadai buat teman-teman buat setahun ini. Ya teman-teman juga mikirin mengenai kehidupan teman-teman aja. Lalu benefit yang banyak bagi yang berprestasi. Nanti akan ada slide-slide-nya, akan ada dikasih tahu nih, kita udah kemana aja yang berprestasi-prestasi kemarin. Pokoknya kita liburan enak banget gratis buat buat yang berprestasi gitu teman-teman. Terus gratis reward traveling juga buat yang berprestasi ya. Terus wisuda dan jalan-jalan itu jelas, serta gratis beras dan air minum. Hanya dengan kamu investasi 100.000 aja per bulan. Gitu teman-teman. Jadi buat biaya daftar kita tuh sebenarnya gratis teman-teman. Tapi buat biaya daftar 100.000 itu, bukan daftar, sorry. 100.000 per bulan itu untuk apa? Untuk biaya hidup teman-teman. Dimana teman-teman ini bakal dapetin beras, air, fasilitas asrama juga bakal dapat di situ teman-teman ya. Cuman dengan 100.000 per bulan gitu. Jadi kalau misalkan diakumulatifin nih, teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman mau beli makanan, oh udah ada nasi, ini kita tinggal beli lauknya aja ya kan. Jadi nggak harus beli full semua sama nasinya juga. Itu mulai ngirit lalu main ngirit gitu. Dan 100.000 per bulan itu menurut aku sih udah cukup banget ya buat kehidupan kalau misalkan kita bareng-bareng di Bandung gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka jajan di luar dan lain-lain ya itu up to you lah ya, balik lagi ke teman-teman lah ya. Sisanya tinggal teman-teman yang ngatur sendiri. Tapi kita cuma 100.000 per bulan itu karena memang buat fasilitas teman-teman sendiri bukan buat kita kok. Tuh, boleh next. Nah ini kalau misalkan dirinciin ya,
Dari mulai kita belajar full yang akan dipelajarin di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau saya baca kepanjangan kayaknya. Lumayan ini kalau dibaca ini. Dari mulai kita full stack digital marketing, negotiation and communication, financial and management, marcom and content, human research, project and legal, business administration, terus general affair, workshop atau sekolah lanjutan, dan fasilitas biaya praktek serta wisuda dan jajan itu udah gede banget yang bisa ditotalin sampai 60 juta, teman-teman. Sementara kalau di boarding tuh semua di nol rupiah pokoknya deh buat teman-teman ya. Karena yang 100.000 itu udah beda ya teman-teman, bukan masuk ke belum masuk ke pembelajaran seperti ini teman-teman, bukan masuk ke biaya-biaya pembelajaran, tapi 100.000 untuk biaya hidup teman-teman di sini aja, gitu. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin buat di boarding school property hari ini? Ada suaranya nggak ada? Masih aman nggak? Masih aman ya? Aman kan? Pertama kita bakal pelajarin yang namanya human research and general affair. Nah, itu tuh wajib banget teman-teman. Jadi kenapa wajib banget adanya human research dan general affair? Itu dikarenakan, gini teman-teman, kalau teman-teman membangun sebuah perusahaan, teman-teman harus bisa nih mensortir orang-orang yang memiliki kualitas baik, memiliki pengalaman yang luar biasa di bidangnya, dan juga memiliki beberapa aspek yang benar-benar memenuhi dalam nanti segi pekerjaannya gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kita ambil profesional untuk menjalankan hal yang profesional juga gitu loh. Nah, itu dibutuhkan banget. Setelah general affair ini, itu juga dibutuhkan sebagai bentuk fasilitator. Karena kalau kita nggak ada fasilitas yang memadai mengenai apa yang kita kerjakan, seperti masa sih kita harus accounting menggunakan buku dan kalkulator manual, kan capek banget ya teman-teman ya. Makanya di situ ada general affair untuk mencatat itu semua dan mendata itu semua apa saja yang dibutuhkan nih untuk pekerjaan kita semua teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan disingkat sih ini biasanya teman-teman bakal tahu yaitu HRGA ya teman-teman, atau HRD dan GA gitu teman-teman. Jadi banyak banget lah aspeknya dari HR dan GA ini yang bakal dibutuhin banget buat teman-teman kalau misalkan mau bangun sebuah perusahaan. Bahkan nanti teman kalau misalkan belajar lebih lanjut di sini bisa mungkin jenjang karirnya lebih baik di bagian HRGA ini. Oke, yang kedua ada digital marketing, teman-teman. Kita nggak bisa mungkiri, zaman sekarang itu kecepatan digitalisasi itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dari mulai segi kontennya, dari mulai segi pengiklanan, dari mulai segi banyak banget berita-berita dan lain-lain juga udah masuk ke digital kan sekarang ya, nggak cuma di TV dan lain-lain, teman-teman. Maka dari itu, digital marketing kan dibutuhin banget sekarang nih, teman-teman. Jadi kita kan pelajarin itu semua gimana caranya optimasi atau mengoptimalkan digital marketing kita untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena ini bisa nyangkut ke banyak hal, bisa nyangkut ke banyak aspek. Dari mulai teman-teman bisa jadi influencer, teman-teman bisa jadi seorang yang menarik orang lain untuk beli barang teman-teman gitu kan, kayak misalkan jadi afiliator dan lain-lain itu bisa banget teman-teman. Nanti di digital marketing ini kita akan ajarin semuanya, yang berbayar maupun yang enggak ya. Maksudnya tuh pengiklanannya itu berbayar ataupun enggak ya teman-temannya, bukan teman-teman yang bayarnya gitu ya. Lalu selanjutnya produksi. Produksi ini wajib banget. Karena kalau kita nggak ada produksi, gimana kita mau launching sebuah barang untuk kita jual? Itu susah banget teman-teman. Makanya kenapa kita harus ada produksi. Minimal kalau misalkan kita kerja sama pun ada pihak produksi yang mengurusi itu semua. Jadi nggak kita doang nih yang capek-capek buat ngurusin, produk kita yang ngurusin, penjualan kita yang ngurusin. Capek banget teman-teman. Kita harus pelajarin itu sebagai apa? Biar kita tahu orang-orang yang memiliki profesionalitas di bidang itu, kita bisa ambil, kita bisa pilih, dan bisa menghasilkan sebuah produk yang benar-benar luar biasa gitu teman-teman. Tujuannya di situ. Nah, makanya kita ada salah satu yang penting yaitu produksi. Selanjutnya ada sales communication. Ini penting banget sih. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak bisa untuk mengekspresikan produk teman-teman seperti apa, ataupun bisa dibilang menjual produk teman-teman dengan baik seperti apa, teman-teman nggak bakal jualan dan bisnis teman-teman pasti nggak bakal pernah jalan. Kan
jualan itu salah satu bentuk atau salah satu income ya ataupun pemasukan dari sebuah bisnis ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa jualan karena sales communication-nya kurang baik, maka ya gimana mau sukses teman-teman. Sementara kita di sini mau ngajarin teman-teman buat bisa jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Sales communication-nya bagus, dari mulai produksinya juga terarah, teratur, orang-orangnya juga memiliki kompetensi yang tinggi, serta menggunakan zaman digitalisasi yang luar biasa juga teman-teman ya. Yang terakhir itu adalah admin business administration. Nah, di sini akan menyangkut paut dengan sales communication serta produksi teman-teman nantinya ya. Soalnya di sini ada pendataan yang lebih lanjut mengenai produk yang teman-teman punya dan juga gimana cara teman-teman menjualkannya dan apa aja yang dibutuhkan pada penjualan tersebut. Itu masuk ke business administration teman-teman. Oke. Nah, selain ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, terdapat juga momen-momen dan kegiatan-kegiatan seru lainnya yang bakal teman-teman dapetin di sini. Kalau misalkan teman-teman berprestasi ataupun ikutin aja dulu di sini. Boleh dicek Kang Niki? Yang pertama apa? Camping dan pelatihan mental. Jadi di camping ini dan pelatihan mental ini teman-teman bakal bareng-bareng sama teman-teman boarding yang lainnya untuk kita berkontribusi dan untuk membangun sebuah chemistry serta membangun sebuah mental yang luar biasa menjadi seorang entrepreneur. Karena apa? Kalau teman-teman cuman jalan ya gitu-gitu aja tanpa adanya cobaan ya kan ada banyak cobaan yang harus dicobain nih, ya kan teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nggak ada cobaan yang akan dicobain, itu nggak bakal ada yang namanya teman-teman ngerasain kesuksesan yang luar biasa. Cuma teman-teman ngerasa kegagalan, kesusahan, kesulitan, waduh capek banget nih, gimana caranya kita buat bisa menghasilkan lebih lagi. Nah di situ kita akan diajarin teman-teman di pelatihan mental ini buat teman-teman kuat. Meskipun sedaun apapun teman-teman masih bisa bangkit dan maju. Karena menurut aku sendiri, kalau misalkan teman-teman itu masih belum menyerah dan masih ingin berusaha, teman-teman masih belum kalah dan gagal. Teman-teman itu masih bisa maju. Tapi kalau teman-teman udah merasa ya udahlah pasrah aja dan merasa kegagalan itu dan malah gak up, dan itu teman-teman udah gak bisa ditolong lagi sih, lebih ke nyerah aja sih. Nah itu yang nggak boleh di sini. Makanya kita dari camp pelatihan mental ini untuk apa ya? Buat teman-teman bisa jadi yang lebih baik. Kalau misalkan underestimate nih dengan suatu hal, ya udah kita naikin lagi, bangkitin lagi gitu teman-teman di situ. Bahkan support dari setiap lingkungan di sini pun baik-baik semua. Kita punya positive vibes yang luar biasa dan juga membangun orang-orang yang benar-benar memiliki pemilikan yang positif atau mindset yang lebih positif lagi teman-teman. Karena semua berawal dari mindset ya teman-teman. Yang kedua ada pegelaran seni. Meskipun kita akan bergelut di bidang bisnis, tapi jangan salah, buat semua pebisnis yang ada di dunia, itu seni adalah salah satu hal yang benar-benar mereka sukai. Seperti seni musik, seni tari, ataupun seni drama, ataupun kayak seni lukis. Biasanya lukis, drama, dan musik ya teman-teman kebanyakan ya. Karena kalau misalkan buat seni tari sih, bisa disatuin sama musikalisasi atau drama-drama kayak yang di pagelaran-pagelaran gitu loh. Ya kan? Itu biasanya kayak gitu. Jadi mereka punya derajat-derajat sendiri nih, kayak zaman dulu kan kita bisa lihat tuh adanya pagelaran seni begitu, yang musik, terus tari dan juga acting disatuin kayak gitu. Ke drama-drama gitu, drama kolosal gitu deh. Itu paling disukain. Apalagi lukisan yang benar-benar menjadi salah satu bentuk ciri seorang yang mempunyai jiwa seni tinggi. Dan orang-orang berbisnis suka hal itu gitu. Dan kita juga pasti suka seni sih. Gitu teman-teman. Lanjutnya. Nah, ini yang paling seru nih. Pembahasannya mungkin kita akan agak lama kalau yang ini ya teman-teman ya. Karena Survive Game dan Amazing Race ini adalah satu hal yang benar-benar bakal ningkatin diri teman-teman di saat teman-teman terjun ke lapangan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita pernah ke 3 pulau yang benar-benar punya suasana eksotis, tapi dengan cara Survive Game dan Amazing Race teman-teman. Saya juga salah satu orang yang pernah ke sana. Bali pernah, Pulau Komodo pernah juga, Labuan Bajo juga pernah, dengan caranya Amazing Race teman-teman. Yaitu kita dari Bandung ke Labuan Bajo atau ke NTT, NTT, NTT ya, NTT ya, NTT itu dalam waktu 7 hari
bulan puasa tanpa bawa uang sepeser pun dan HP gak bawa. Dia cuma modal apa? KTP doang. Jujur kita cuma modal KTP doang dan kita sampai selama 7 hari ke Labuan Bajo, teman-teman. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa di mana kita merasakan di jalan tuh udah putus asa, udah mau makan gimana bingung kan, kita nggak ada duit sama sekali gitu. Terus udah benar-benar di titik terendah kita, tapi disitulah esensinya teman-teman. Saat teman-teman berada di titik terendah, saat teman-teman berada di sebuah titik di mana teman-teman merasa kalau udah nggak bisa, tapi teman-teman punya pikiran yang positif dengan berpikir, oh gue bisa, oh gue harus maju lagi, pasti bakal ada orang yang baik, pasti bakal gue ketemu orang-orang yang luar biasa, dan gue pasti bisa sampai ke tujuan gue. Nah itu entah gimana caranya keajaiban terjadi ya, saya sampai gitu loh. Bahkan banyak banget keuntungan-keuntungan yang saya dapetin. Total saya dapetin di jalan itu dalam 7 hari sekitar 4 juta bersama 3 teman saya yang lain ya teman-teman ya. Jadi gimana ya, feel-nya tuh wah luar biasa banget sih. Jadi kerasa di jalan tuh udah mau putus asa tuh kan, terus bawa orang juga. Kalau sendirian masih penting lah ya, ini bawa orang juga. Tapi bisa sampai ke tujuan yang menurut kita it's impossible loh. It's benar-benar gak mungkin gitu buat kita misalkan sengaja begini gitu. Tapi sampai pas ke Bali juga kayak gitu, sama ke Lombok juga sama. Bener-bener kayak ya udahlah kita pasahin semuanya, kita jalanin, kita yakinin kita sampai di sana. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman luar biasa bahwa banyak banget orang baik yang ada di Indonesia, banyak banget orang baik yang di jalan. Nah, ini kajian ibadah dan juga kajian dan juga ibadah rutin ya. Nanti akan ada video mungkin dari salah satu ustadz yang teman-teman bakal kenal juga, yaitu Ustadz Alfandi, di mana kita ada kajian rutin biasanya teman-teman sebulan sekali atau sebulan 2 kali bertemu dengan beliau. Untuk apa? Kita tidak melupakan mengenai agama dan juga kehidupan gitu teman-teman ya. Jadi harus balance antara akhirat dan juga kehidupan. Bahkan bukan hanya Islam aja, non-Islam juga seperti Kristen, Protestan dan lain-lain, kita juga adakan kajian-kajiannya sesuai dengan agama masing-masing. Bahkan di Boarding School Property sendiri, kita ada jadwal nih teman-teman. Setiap mau subuh atau sekitar jam setengah 4, jam 4-an, kita bangun teman-teman. Membangun habit yang baik ya, bangun pagi. Terus juga kita persiapan untuk ibadah, yaitu membaca Al-Quran dan membaca Alkitab. Jadi di situ teman-teman gak cuman belajar tuh ya udah kita belajar physically, belajar bisnis doang, physically kita belajar kayak gini doang, enggak. Kita benar-benar pengen ngembangin pribadi teman-teman yang lebih baik. Minimal kita punya habit kecil-kecilan dengan bangun pagi, terus juga beraktivitas dengan lebih segar kan teman-teman. Kalau pagi-pagi itu lebih segar biasanya. Terus juga membaca Quran atau membaca kitab masing-masing dengan apa, untuk membangun kerohanian di kita lebih baik lagi. Dan bahkan nanti sorenya sekitar jam setengah 4 sore ataupun jam 4 sore kita biasanya membaca surat Al-Waqiah buat yang muslim dan membaca kitab mengenai syukur untuk agama yang lain. Dan kita mensyukuri bahwa diri kita sampai sekarang masih bisa hidup dan diberikan oleh Tuhan sebuah karunia yang luar biasa gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan pernah melupakan mengenai agama dan juga mengenai kehidupan. Kita harus belancing di situ dulu aja teman-teman. Nah, ini ada satu video yang mungkin dari ke Pak Ustadz Alfandi yang teman-teman bisa lihat. Boleh diputar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfandi sebagai salah satu trainer, narasumber dan pembina keislaman di Young Prolen ini. Saya melihat Young Prolen Boarding School adalah tempat bertumbuhnya anak-anak muda yang punya visi, yang punya obsesi untuk membangun usaha, entrepreneurship dalam bidang properti. Tapi ini bukan hanya bisnis, ini adalah ruang pertumbuhan anak-anak muda untuk fokus mengajar finansial yang berorientasi akhirat. Makanya di sini bukan hanya dilatih untuk bisnis, marketingnya, manajemennya, tapi juga dibentuk mindsetnya agar memiliki visi Islam, mengajar akhirat dengan cara produktif dunia. Dan saya lihat anak-anak muda di sini
siap untuk bertumbuh, dibentuk bukan hanya ke arah finansial tapi ke arah keislaman yang lebih baik. Saya insya Allah Muhammad Alfandi akan mendampingi anak-anak muda di Yan Program ini untuk menjadi profesional muslim yang berorientasi akhirat dengan produktif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Jadi itu salah satu review dari Ustadz Alfandi ya teman-teman, yang benar-benar kita bakal dapetin insight yang luar biasa sebagai entrepreneur muda yang tidak melupakan akhlak dan juga ibadah mengenai keagamaannya. Gitu teman-teman ya. Next. Nah, ini yang paling asik nih biasanya nih. Itu keliling Bandung, nonton bioskop, sama ke tempat-tempat yang bisa dibilang tempat wisata yang ada di Bandung, teman-teman. Dan apakah ini berbayar? Oh, tidak. Buat teman-teman yang ikut dengan luar biasa, yang ikut dengan antusias, yang punya reward yang luar biasa, yang berprestasi lah, teman-teman. Kita bisa jalan-jalan, nonton bioskop, kemanapun dengan gratis, teman-teman. Bahkan dibiayain oleh kantor, teman-teman. Ya, ini lihat nih, ini ada saya juga di sana, masih masa-masa boarding, saya keliling Bandung menggunakan bandros ya. Bandros tuh apa ya namanya? Bandung apa ya, lupa ya. Saya lupa Bandung apa gitu. Bandros ya disebutnya. Lalu juga kita nonton bioskop, itu satu bioskop kita sewa untuk semuanya, teman-teman. Kita nonton bareng-bareng film terbaru yang ada di bioskop. Satu bioskop kita tonton semua. Ini itu benar-benar ngerasain bahwa di sini tuh ada perusahaan yang memiliki kebersamaan yang luar biasa. Lalu Tebing Keraton ini salah satu tempat wisata yang luar biasa juga, dia ada di Bandung. Dengan keindahan lihat belakangnya tuh, luar biasa banget, yang ada di Lembang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman datang dengan punya prestasi yang luar biasa nanti di sini, teman-teman bakal rasain juga. Bertemu tokoh-tokoh hebat. Ini salah satu keuntungan dan benefit yang mungkin teman-teman gak dapetin di perkuliahan seperti biasa. Ya kalau misalkan gak dapat momennya ataupun cuma jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang, ya gak bakal ketemu orang-orang hebat kayak gini. Tapi di kita diundang langsung buat bertemu sama kita dan kita belajar bareng sama kita. Nah, di sini ada beberapa tokoh dan artis nasional yang pernah kita undang. Salah satunya ada Frans Budi Pranata, ex-direktur keuangan Agung Sedayu, Lazada, Zalora, Permen UPI, dan BCFO 2014-2015. Nah, di sini salah satu orang yang luar biasa ya di bidangnya, yaitu kan dia direktur keuangan, berarti dia di bagian keuangan tuh luar biasa banget sampai bisa dapetin co-finding yang luar biasa di sini. Bahkan menjadi Best CFO atau Chief Finance Officer 2014-2015, teman-teman. Apalagi dia udah pernah di Lazada, Zalora, dan Permen UPI yang itu bukan perusahaan kecil, teman-teman. Itu perusahaan yang luar biasa gede ya, teman-teman, dengan valuasi yang luar biasa banget. Ya kita juga belajar dari beliau, ada Pak Frans Budi Pranata. Salah satunya ada Denny Santoso juga. Coach Denny Santoso ini adalah pakar digital marketing Indonesia yang sekarang benar-benar lagi sukses, bahkan dia punya satu buah aplikasi atau satu buah web di mana teman-teman bisa berlangganan di sana, yaitu sebagai apa? Sebagai pembuat web yang baru gitu dengan cara yang sangat mudah. Namanya Trebelio, teman-teman di sana. Selanjutnya kita ada Pak Ongki. Pak Ongki Hoyanto ini adalah salah satu pakar public speaking terbaik di Indonesia, yang salah satu idola saya juga sebenarnya. Karena kalau gak dari beliau, saya nggak bakal bisa nih jadi kayak gini buat ngobrol depan teman-teman, depan kamera, kayak gimana ngejelasin. Meskipun agak beberapa yang masih miss ya, karena ya kita masih tahap belajar ya teman-teman. Tapi Pong ini udah ngasih beberapa insight yang luar biasa buat saya mengenai ya gimana jadi orang public speaker yang baik dan benar. Lanjutnya Pak Mardi Guwowi. Ini kalau di Instagramnya yang suka-suka lihat nih biasanya udah happening banget Pak Mardi seperti apa ya. Dengan konsepting pengusaha yang berbeda, dia menggunakan digital juga yang luar biasa. Di Instagramnya suka keluar tuh, saya suka lihat tuh. Kayak kenapa sih harus ini? Kenapa harus kayak gini gitu kan? Bahkan kontroversi-kontroversi dia berani keluarkan dengan statement yang luar biasa.
Tapi untuk apa? Membangun branding beliau. Ya, itu salah satu pengusaha yang expert menurut saya. Delon, penyanyi keluaran jebolan Indonesian Idol season pertama. Yang luar biasa, pernah kita undang dan bahkan pernah mengisi acara di kita juga. Nah, itu saat investor gathering atau saat acara yang mempresentasikan perumahannya di sana teman-teman. Ya, di sana Delon juga hadir untuk menghibur semua customer yang ada di kita. Lalu patung The Semua Ringin. Hampir sama kayak Pak Bardigu tapi ini lebih up lagi ya. Karena dia udah pengusaha dan motivator Indonesia, teman-teman. Nah, kita juga udah pernah ketemu dengan patung The Semua Ringin. Dengan luar biasanya beliau ngasih insight-insight yang benar-benar kita nggak pikir gitu kalau misalkan jadi seorang pengusaha tuh seperti ini. Kalau coba kita mikirnya tuh ya udahlah, kita mikirnya kita punya modal, kita bikin usaha, kita sukses. Nggak kayak gitu ternyata teman-teman. Kita diajarin benar-benar dengan Alfa Mardigo mengenai oh yang baik itu seperti apa. Cek. Oke. Aldi Taher, komedian yang sempat viral 2023. Cek cek. Komedian yang sempat viral 2023, teman-teman. Nah, komedian ini dia juga si penyanyi, nggak tahu penyanyi apa sih sebenarnya, saya juga nggak tahu. Paling Munaro ya yang paling diinget ya teman-teman. Munaro. Nah, beliau juga pernah ngisi di kita di Investor Gathering, di Agent Gathering tahun 2023 ya. 2023 saat itu. Bulan Agustus bulan Septemberan dan saat itu juga saya jadi MC-nya. Kebetulan bisa bersanding dengan beliau untuk menghadiri acara tersebut dan beliau juga salah satu penghibur yang ada di acara kita. Dan luar biasa sih bisa ketemu seorang komedian lagi viral yang lumayan lah, ngapain lagi kan ketemu orang lagi viral di sana. Lalu Pak Tirta Setiawan. Pak Tirta Setiawan itu sendiri sebagai pakar sales properti Indonesia, dia benar-benar tahu nih celahnya di mana mengenai bisnis, mengenai gimana kita menjual properti dan apa aja yang bakal dijual dalam properti. Beliau tuh benar-benar berpengalaman, teman-teman. Makanya kita juga belajar dari beliau mengenai hal tersebut. Makanya alhamdulillahnya yang perolehan ini bisa berkembang sampai segini pesatnya dari mulai tahun 2017 yang masih kecil. Sekarang udah mulai jadi yang lebih besar lagi, teman-teman. Dan kita juga ikut andil di dalam itu. Karena kita juga ikut belajar, teman-teman, mengenai hal itu. Dokter Insinyur Matius Yusuf, pakar properti Indonesia, hampir sama dengan Pak Setiawan tadi, tapi lebihnya Pak Matius ini dia punya usaha sendiri juga sebenarnya, teman-teman, punya usaha properti sendiri di Batam namanya Itiban City yang biar teman-teman cek, itu pemilik Pak Matius Yusuf. Dan kita pernah juga bersanding dengan beliau dengan cara bekerja sama, teman-teman. Jadi salah satu tim kita tuh bekerja sama dengan beliau menjadi salah satu petinggi juga di sana untuk apa membangun Itiban City tersebut, teman-teman. Dan pakar properti Indonesia ini juga sering banget ngasih insight ke kita bagaimana caranya kita dapetin sebuah indeks-indeks yang bagus di properti sebagai perwujudan kalau misalkan kita seriusnya di properti, teman-teman. Oke. Pak Budisman juga ex Coca-Cola, ex CEO Coca-Cola dan juga SGM yang benar-benar luar biasa, di mana saya juga pernah ketemu dan pernah ngobrol dengan beliau yang dia ini humble banget orangnya, benar-benar enak banget buat ngobrol orangnya ya, Pak Budisman ini. Tapi dia tuh nggak berilmu, teman-teman. Bener-bener ngasih, oh kamu kalau misalkan mau buka sebuah usaha tuh harus gini loh. Karena dia mantan CEO kan, CEO Coca-Cola loh. Coca-Cola bukan brand kecil ya teman-teman. Kita tahu Coca-Cola dari kapan gitu. Terus SGM apalagi. Salah satu yang mendampingi kita saat kita kecil. Kalau misalkan yang minum ya, oh enggak ya, tahu. Tapi di situ kita tahu kalau misalkan, oh bisnis itu tidak hanya sekadar, let's say kita cuma jualan doang, enggak. Kita membangun sesuatu, kita develop sesuatu gitu dengan cara ya yang benar dan juga terukur gitu, teman-teman. Jadi di situ Budisman juga sebagai penasehat kita juga gimana caranya kita menjadi seorang pembisnis yang luar biasa. Meridiana, boleh diputar aja videonya, Kang. Diputar dulu nggak apa-apa videonya mengenai kita pernah bersanding dengan Meridiana, salah satu motivator terbaik di Indonesia. Di Indonesia, di Asia Tenggara tuh. Bukan Indonesia lagi, Asia Tenggara tuh, Meridiana.
Oke, teman-teman, sorry. Apa yang bakal kita dapetin setelah kita berhasil atau deal down lah di sini ya. Karena kita punya slogan fokus tekun deal down ya teman-teman di sini selama 12 bulan. Itu di body support itu bakal kayak gimana sih ke depannya kita? Yang pertama adalah kita punya dua pilihan nih teman-teman. Kita punya dua pilihan buat teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa jadi super tim kita. Bisa bergabung jadi super tim kita. Kenapa bisa bergabung? Karena kita punya jenjang pendidikan yang luar biasa dan jenjang karir yang luar biasa juga di sini. Ada beberapa anggota yang lulusan boarding yang sekarang sudah jadi seorang supervisor, teman-teman. Tingkatannya jadi supervisor, maka mungkin sebentar lagi bakal jadi manajer nih. Atau mungkin jadi direktur di sini itu bisa jadi. Karena benar-benar kalau di sini itu kita tidak menyanyiakan sebuah bakat. Dia menyanyiakan sebuah keinginan, kemampuan yang ada di sini. Jadi saat teman-teman berprestasi dan bergabung dengan tim kita, misalkan bisa closing ataupun bisa menghasilkan dan bergabung dengan tim kita. Nah, teman-teman itu bakal dimasuki ke tim kita dan punya jenjang karir yang luar biasa. Kalau teman-teman terus konsisten dan menghasilkan di situ. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah melanjutkan karir di luar dan membangun usaha sendiri. Dengan teman-teman punya sertifikasi dari kita selama 1 tahun ini, teman-teman bisa dibilang bisa lebih mudah lah karena kalau di Bandung sendiri ya, saya pengalaman sendiri kemarin setelah saya sempat juga keluar dari sini, saya beberapa ditawarin oleh kantor properti-properti yang ada di Indonesia seperti Medland ataupun Jiland. Saya sudah ditawarin, gimana sih kalian mau masuk sini enggak gitu loh, lulusan boarding, karena beliau-beliau ini tahu kalau lulusan boarding ini memiliki integritas yang luar biasa, memiliki keinginan yang luar biasa dan kemampuan yang bisa dibilang up juga karena kita tidak terlalu formal dalam hal sekolah. Kita tidak terlalu formal dalam hal sekolah, tapi kita juga menjunjung tinggi pendidikan yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman, oke. Nah, tertarik nggak join sama BSP nih? Kalau tertarik, kita ada syarat dan juga alur yang bakal teman-teman ketahui yang harus teman-teman jalani. Yang pertama adalah syaratnya putra dan putri usia 17 sampai 35 tahun, nggak masalah. Tidak sedang kuliah atau sekolah, karena kita nggak mau nih ganggu sekolah teman-teman atau kuliah teman-teman. Makanya kita setahun benar-benar full di Bandung ya. Setahun benar-benar full di Bandung. Lalu bersedia tinggal di boarding school property atau di bootcampnya. Jadi selama 12 bulan kita berasrama. Lalu memiliki keinginan kuat untuk hidup mandiri. Atau yang ingin merubah diri sendiri, yang ingin menjadi lebih baik, itu bisa di sini teman-teman ya. Memiliki minat di dunia bisnis, properti, dan digital marketing teman-teman. Banyak banget. Lalu memiliki HP Android dan laptop ini opsional ya. Tapi nggak mungkin sih kalau teman-teman udah gak punya HP Android. Karena kan udah masuk Zoom juga, pakai semua kayak HP Android dong. Nggak mungkin cinitit ya. Gitu. Nah, ini alurnya teman-teman ya. Dari masa pendaftaran teman-teman dari 1 Mei sampai 14 November 2024. Lalu tes online boarding setelah Zoominar ini. Jadi nanti standby, stay tune. Nanti bakal di-share sama admin kita, Tosela, mengenai link yang bakal dikasih buat tesnya teman-teman gitu. Lalu H+3 setelah Zoominar ataupun H+3 setelah teman-teman nonton video ini, karena nanti video ini kita bakal share di YouTube. Nah, teman-teman tinggal chat aja adminnya buat minta link tesnya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan lulus, teman-teman harus mengisi data setelah tes teman-teman ya. Lalu setelah itu baru masuk grup BSP dan akhirnya bareng ke sini datang tanggal 25 sampai 30 November. Tapi ini opsional buat keberangkatan bisa lebih cepat ataupun lebih lambat teman-teman ya. Yang penting tahun ini teman-teman bakal ke sini kok, tenang aja. Gitu teman-teman. Nah, yuk ke tesnya. Nanti setelah di sini kita bakal ada sesi pertanyaan teman-teman. Karena bentar lagi bakal kita bareng-bareng. Kalau misalkan yang penasaran kayak gimana bisa nanya nanti di kolom komentar atau bisa langsung diomongin aja. Langsung on cam sama on mic aja teman-teman. Boleh. Sekarang kita udah sesinya masuk ke sesi untuk pertanyaan dan menjawab. Sekarang ada Kang Yuda di sebelah saya yang akan membantu saya juga untuk menjawab ya ada pertanyaan teman-teman ya. Oke. Oke, cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih Kang Yura atas materinya. Boleh diminum dulu Kang ya. Ada kopi nih, kopi. Capek kan ngopi. Lumayan. Ya. Nah, ada beberapa poin pertanyaan nih dari teman-teman kita yang di Instagram. Ada sekitar tadi ada 10.000 orang yang hadir kan ya. Di TikTok juga ada belasan ribu orang yang hadir. Alhamdulillah. Nah, kok power off sih? Sebentar.
Sabar ya teman-teman ya. Nih, boleh sambil dijawab ya. Pertanyaan yang pertama nih dari Instagram dulu kita boleh bacain ya. Ada tentang setelah lulus nih, itu kerja apa Kak? Kalau misalkan lulusan keperawatan mungkin jadi bidan kan ya. Nah, Ah, kalau di boarding nih jadi apa sih? Apa jadi boarding, apa tuh boarding kan nggak tahu gitu Kak. Boleh tolong boarding. dijelasin ya. Mangga Kak, silakan waktu dan tempat. Untuk pembelajaran, setelah pembelajaran ya banyak banget sih teman-teman. Dia skill yang teman-teman dapatin di sini tuh bisa masuk ke semua aspek. Dari mulai salesing ataupun penjualan teman-teman. Karena kalau bisnis kan jadi penjualan ya. Terus digital marketer juga kalau teman-teman yakin dan belajar dengan giat di sini bisa jadi seorang digital marketer yang luar biasa loh. Bahkan kalau misalkan nanti bisa belajar lebih dalam lagi mengenai produksi, mengenai HR dan lain-lain itu jenjang karirnya semua dapat teman-teman sebenarnya. Jadi nggak ada menutup kemungkinan buat apapun. Kalau misalnya setelah lulus di sini bakal jadi apa gitu loh. Karena teman-teman udah punya soft skill yang teman-teman suka di sini. Jadi influencer juga bisa di sini Mas. Bahkan di konten kreator jadi di sini buka YouTube nggak masalah. Kita bisa omongin buat fasilitas ini tuh. Gitu teman-teman. Jadi setelah lulus banyak banget buat insight-insight yang bakal teman-teman bisa lakuin di luar sana gitu. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang dari siapa lupa namanya nih. Lokasinya di mana? Bekasi ya. Buat lokasinya sendiri kita berada di Bandung, tengah-tengah kota Bandung, paling tengah pokoknya nama. Bisa teman-teman dicari. Berbayang. Bisa teman-teman cari yaitu Jalan Pahlawan nomor 55E di sini bisa dilihat kalau misalkan di Maps itu kantor yang Prolen teman-teman. Ini ada di Bandung kota. Jadi kita dekat kemana-mana. Mau kalau Bandung dekat, Gedung Sate dekat, main lah ke Palembang dekat juga gitu kan. Mau ke tempat wisata juga dekat dan di sini tempatnya juga enak, dingin, nggak terlalu panas gitu teman-teman. Jadi lokasinya di Bandung, dah jelas ya di Bandung. Lanjut. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Kang, tadi masih ada yang banyak nanya nih tentang eh, perihal yang tadi ada yang baca 100.000 kan ya? Masih ada yang belum paham nih Kang. Mungkin boleh tolong dijelasin ulang tentang yang 100.000 tadi Kang. Jadi Boleh sambil dilihat slide-nya Kang? ya jadi 100.000 ini sebenarnya bukan biaya pendidikan teman-teman, tapi biaya kehidupan sebenarnya teman-teman ya. Kayak misalkan di 100.000 dia teman-teman bisa dapatin banyak benefit dari mulai beras dan air minum itu pasti udah dapat. Terus juga asrama ada fasilitasnya juga dapat. Kita nggak ada uang gedung teman-teman. Jadi 100.000 ini bisa buat makan juga buat kehidupan juga teman-teman di sini. Jadi nggak cuman kayak 100.000 itu teman-teman keluarin karena free aja enggak gitu. Jadi teman-teman invest 100.000 itu sebagai bentuk teman-teman kalau di sini tuh ada kehidupan bisa makan, bisa ini itu. Jadi teman-teman gak usah kayak ngeluarin uang lagi buat beli beras dan air minum gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung dapat di sini. Tapi untuk apa? Untuk ya lauknya sih kolektif aja sih itu sama teman-teman yang lain sih. Wah, Terus masa saya sebulan loh. segitu udah jelas belum nih? Mungkin masih Sebulan. belum jelasnya, belum ini ya, belum nyangka karena kan 100.000 satu bulan itu bener-bener nggak di luar nulur ya Kang ya. Gak kerasa ya. Soalnya Gak kalau kerasa, ngomongin biaya hidup di Bandung aja nih, kita dari asrama Kang, mungkin kalau kos-kosan pribadi, misalkan kita disuruh ngekos atau tempat tinggal pribadi, di sini paling murah berapa Kang kalau nggak salah? 500 tuh paling murah sih. Empat Tuh. setengah lah, paling 4,5 tuh paling murah tuh nggak dapat apa-apa. Potongan semua. 450 itu kayak kos-kosannya Kang Wawan dan lain-lain ya. Ya. Dan itu bau Potongan bau banget. ini gitu ya. Juga. Ya seadanya lah. Jadi gitu. kalau kita ngomongin normal mungkin 600.000 itu udah standar lah ya. Ada. Itu 600.000 per bulan untuk biaya kos-kosan aja. Belum Makan. biaya makan, terus beli air galon atau air minum ya kan. Nah ini 100.000 Kang itu buat satu bulan. 1 bulan. Satu bulan ini mah. 1 bulan kalian dapat 100.000. Keluarin 100.000 dapat berat. Jadi misalkan kalian jadi sebulan tuh bisa ngirit sampai 500 ribuan teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman yang masih bingung atau masih apa namanya punya kekhawatiran, aduh pengen ikut Kang, tapi biayanya kayaknya belum ada nih Kang buat hidup di sana. Walaupun biaya dari awalnya gratis, tapi kan kita butuh makan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, nah kita kasih solusi nih. Kalian cukup 100.000 aja per bulan, kalian udah bisa makan. Terserah kalian kalau mau makannya makan beras doang ya udah nggak usah ada pengeluaran lagi gitu. Bisa. Nah, kalau sisanya kayak lauk pauknya kita bisa patungan PT-PT sama teman-teman yang lain.
Mungkin ada yang patungan 2000 kayak Pernah angkatan kita kan kita ya. 2000 Jadi dulu. sebelum makan kan kita nasi udah ada nih. Ya udah kita patungan 2000 buat beli lauk aja. Itu bisa ya berarti nggak bakal habis gede lah kalau kita Oh. hidupnya bareng-bareng Hmm. sama-sama perantau. Begitu Kang. Terus pertanyaan selanjutnya boleh nih batas usia Kang. Boleh tadi mungkin ada yang belum nyimak nih Kang. Batas usia tadi sesuai perjanjiannya teman-teman, sesuai syarat itu 17 hingga 35 ya teman-teman, 17 hingga 35. Benar-benar kenapa kita fokusin 17 hingga 35 karena itu adalah usia produktif untuk anak-anak muda dan juga orang dewasa. Ya 17 hingga 25 itu kan usia produktif dari mulai kita maunya belajar gitu kan. Dan usia dari 25 ke atas sampai 35 itu usia produktif untuk bekerja. Jadi kalau udah dilewat dari itu, biasanya sudah berpikirnya hal lain gitu teman-teman. Makanya kita batasin di sana buat teman-teman bener-bener tahun ini tuh maksimal 35 gitu loh. Dan minimal 17 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah pernah yang misalkan bukan lintas ya, sebutnya apa ya? Yang jadi loncat kelas. Yang tiba-tiba umur 16 teman-teman udah lulus SMA dan mau join, gas-gas aja. Yang penting udah lulus SMA. Itu udah gak masalah buat kita. Tapi minimal 17 tahun. Itu nggak masalah. Oke, berarti untuk batasan usia dari 17 sampai 35 ya Kang ya. Betul, betul. Kalau misalkan lulusan SMP bisa juga Kang. Bisa banget. Kalau sana SMP sebenarnya kita membuka juga, tapi jalur khusus ya teman-teman. Kenapa Nah, jalur khusus? Soalnya kan kalau jalur SMP takutnya sengaja gap year untuk misalkan tahun depan masuk SMA atau gimana. Tapi kalau misalkan mau masuk dulu ke kita itu nggak masalah. Yang penting teman-teman ada kemauan di situ. Itu aja. Itu kita masih boleh kok, masih diperbolehkan di sana. Nah, lanjut. Apa? ya makasih Kang Nugi. Pengertian sekali. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Kang masih banyak banget lumayan ya. Salah satunya ada dari Kak Anu nih katanya Kak Anu gini. Untuk pelaksanaannya mulai kapan Kang? Gitu. Pelaksanaan apanya nih? Pelaksanaan mungkin awal pembelajaran. Jadi awal pembelajaran kan kita udah mulai nih. Jadi setiap tahun itu kita berjalan ya perekrutannya. Jadi ketika kita perekrutan sekarang itu boarding yang ada sekarang itu tetap berjalan. Nah, jadi kita perekrutan sekarang buka pendaftaran untuk boarding yang tahun selanjutnya. Jadi sekarang kan kita udah masuk ke angkatan ke-7 betul? 7. Nah, kita bakal buka batch ke-8 nih buat kalian yang beruntung. Ya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin batch ke-8 ini dibukanya kapan Kang? Dimulainya? Oke. Buat dimulainya sendiri yang kita jadwalin itu di kalau kedatangan tuh bukan masih lebih ke opsional ya. Opsional kita di 25 sampai 30 November. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Tapi maksimal kita tanggal 25 sampai tanggal 1 Januari 25 Desember sampai tanggal 1 Januari itu kita sudah mulai pembelajaran dan sudah mulai masuk teman-teman. Gitu. Jadi kita ada spare waktu yang lumayan lama untuk apa? Biar teman-teman bisa datang dan bisa mempersiapkan semuanya. Tapi usahain ya udah siap tanggal segitu pokoknya. Itu teman-teman. Ya, sepertinya lumayan sih 1 bulanan ya buat kita mempersiapkan pembelajaran juga karena biar teman-teman menikmati dulu kondisinya di sini dan menyesuaikan dulu kondisinya di boarding ini gitu. Itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Jadi gitu ya. Nah, untuk pembelajarannya tolong diingat nanti mungkin kita masih opsional. Kalau misalkan kalian nanti lulus tes untuk masuk ke sini, jadi kan kita sebelum berangkat ke sini bakal ada tes ya Kang ya. Kalau kalian lolos tes itu nanti kita bakal infoin lagi kelanjutan kedatangannya tanggal berapa tepatnya gitu. Oke. Yang pertama terus selanjutnya masih banyak banget nih Kang. Terus pertanyaannya apakah boleh survei dulu ke kantor BSP Kang? Mungkin masih ada yang kayak kemarin Kang ada yang kejadian gini. Dia katanya pernah survei ke BSP, tapi pas nyampe di sana nggak ada apa-apa, kosong. Jadi, wah ini penipuannya. Nah, padahal dia itu nggak konfirmasi ke admin kita. Jadi dia ngedatengin alamat lama kita yang di Google Maps dulu. Jadi pas datang ke sana ya nggak ada karena kita udah pindah asramanya. Gitu. Dan ini kameranya yang mana sih? 1, 2, 3. Yang ini ya. Iya. Nah, yang ini. Nah, Kena jadi survei. kemarin juga ada itu. Kan ini tentang survei ya. Nah, ada yang survei kemarin ke sini tapi kosong. Dia nyangkanya BSP penipuan, Kang. Gitu. Taras. Emang boleh nggak sih Kang survei dulu ke BSP buat tanya-tanya lebih lanjut atau memastikan ini tuh beneran atau bohongan gitu? Boleh banget sih, sebenarnya boleh banget. Nanti bisa dilihat di sini aja sih. Kita ada holding company yang benar-benar adalah company apa sih?
kantor yang Proland yang kita juga di situ bekerja di sini juga, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 55E Bandung. Kita juga ada email addressnya dan juga official Instagram teman-teman yang bisa teman-teman lihat di sana gitu loh. Bahwa kalau misalkan kalau datang ke sini tuh mau survei aja. Bahkan nanti ketemu saya, ketemu Yura, sama Kang Yuda, sama Kang Anam, bakal ketemu Kang Anam juga. Gitu. Jadi teman-teman tenang aja, kalau misalkan mau survei ke sini kita bakal kasih tahu kok. Tinggal kasih konfirmasi ya. Nggak langsung orang datang tiba-tiba kita kaget siapa gitu kan. Itu konfirmasi aja dulu. Kalau mau Iya. survei langsung boleh banget sih. Oke, jadi gitu ya, boleh banget buat survei datang langsung ke kantor kita buat tanya-tanya lebih lanjutnya. Tapi asalkan satu konfirmasi dulu ke admin kita. Jangan ucruk-ucruk datang kayak yang tadi. Dia datang, lah kok hilang? Salah tempat. Kosong BSP-nya gitu. Jadi nanti biar kita arahin juga, nanti bisa kita jadwalin juga pertemuannya jam berapa segala macamnya. Oke, jadi boleh ya. Terus pertanyaan selanjutnya, boleh dong sepil alumninya yang sukses, Kang. Boleh nih. Kayak Wah, misalkan ada oh. kayak Kang Tri, ada Kang Ah, Rangga, terus yang di kakaknya Hidayah itu lupa siapa yang Kang udah jadi Ian, developer. Kang Ian ya. Bukan, siapa namanya lupa aku. Terus banyak lagi, boleh spill Banyak sedikit sih. lah, Kang. Kalau misalkan di sepil ya, mereka kan masih di underground, maksudnya mereka lebih fokus ke masalah funding bisnisnya, jadi mengembangkan bisnisnya, bukan mengembangkan branding dirinya. Karena gini, kalau di bisnis sendiri, kalau kita udah punya bisnis nih, kita nggak bakal fokus ke pengembangan mengenai oh kita ini siapa gitu loh, kayak 9 Naga kan contohnya gitu loh. Nah, kita banyak kalau misalkan mau di sepil kayak misalkan yang udah mulai menjalin ke bisnis kayak misalkan country saat itu ada. Nanti kita ada video-videonya teman-teman yang udah mulai meranjak naik, dan teman-teman bisa minta aja ke admin boarding bahwa siapa aja udah pernah menjalin ataupun udah sekarang lagi berbisnis nih. Kita banyak banget. Bahkan kemarin kita sempat dapat pengalaman ya Kang Anam ya. Pas kita reunian, angkatan kita semua reunian angkatan batch 5 saat itu kayak kita kira cuma bakal ngomong-ngomong biasa, ternyata di situ banyak banget teman-teman yang udah jalan ke bisnis. Kita ngobrolin mengenai bisnisnya seperti apa gitu. Tapi saat lulus dari boarding mereka udah tahu jalurnya bakal kemana. Kalau misalkan mau disepil-sepil sih bisa nantilah di chat ke adminnya, soalnya kalau itu banyak banget soalnya ngomong-ngomong disebutin banyak banget sih. Iya, iya. Nanti di YouTube ya, BSP juga bakal kita sepil-sepil orangnya buat teman-teman nanti ya. Nanti bisa dicek aja di YouTube-nya BSP gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Ira. Nah, jadi mungkin untuk jawaban alumni yang sukses, nah kita bakal sepil di Instagram kita. Siapa yang belum follow Instagram kita? Ayo follow dulu dong. Instagramnya boardingschoolproperty.id. Nanti kita bakal sepil nih alumni-alumni kita yang udah mulai ngejalanin bisnisnya. Sama TikTok kita apa namanya? BSP Indonesia. Jangan lupa di follow, kita bakal spill di sana. Kayak ada tadi yang dibilang ada Kang Tri dan lain-lain. Jadi enggak semuanya melulu alumni BSP dia terjunnya ke dunia properti, enggak. Ada yang terjun ke dunia bisnis digital, ada yang terjun ke dunia fashion, ada yang ke kuliner juga gitu. Di Jogja ada teh siapa lupa? Teh Fani di Jogja. Terus Kang Tri di digital marketing dari Blora. Kang Fai dari Bandung Timur itu di sepatu kulit. Siapa lagi ya? Masih banyak. Nanti kita sepilah di Instagram. Jadi intinya kalian follow dulu Instagram kita. Sama TikTok kita lupa. TikTok ya. Oke, penting ya. pertanyaan selanjutnya. Apakah ada baju seragamnya, Kang? Enggak. Baju seragamnya ya? Iya. Baju seragamnya sendiri, kalau misalkan teman-teman mau bikin, kita bisa mengadakan pengadaan. Tapi baik lagi, ini jatuhnya sebagai kolektivitas teman-teman gitu loh. Kalau mau adain seragam ya, itu kolektivitas teman-teman. Soalnya kita kan hanya menyediakan asrama dan juga ya 1.000 itu untuk teman-teman untuk makan kan. Kalau misalkan teman-teman punya kayak misalkan, kita pengen angkatan ini beda nih, punya jas sendiri, punya jaket sendiri gitu, punya alma mater sendiri, itu boleh kok. Mau sandi ke pengurus mengenai desain dan lain-lainnya boleh, tapi untuk misalkan mungkin pembiayaannya harus ada beberapa yang dibicarakan dulu. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Jadi untuk seragamnya kita nggak ada seragam yang kayak setiap hari Senin pakainya baju putih ini, enggak. Jadi kita seragamnya yang penting rapi, sopan dan rapi ya. Jadi yang penting jangan pakai kaos karena kan nanti kita bakal belajarnya bareng lingkungan profesional. Jadi diusahakan nanti di sini pakaiannya rapi kayak kemeja, jangan kausan polos aja. Bisa pakai kemeja. Nah, kalau kausan polos bisa pakai outer. Harus pakai outer ya, jas Ya. minimal. Kalau nggak blazer tuh nggak masalah. Oke, jadi untuk seragam kita nggak ada seragam wajibnya. Paling kayak
pakaian-pakaian tertentu kayak di hari Kamis itu wajib pakai batik gitu. Paling kayak gitu aja. Jadi untuk seragamnya nggak ada. Oke, terus yang selanjutnya, Pengalaman apakah magang. di BSP mendapatkan pengalaman magang? Lah hitungannya kita kan langsung magang ya. Bukan cuma Iya. belajar sebenarnya hitungannya. Jadi ada jadwalnya sendiri. Kalau misalkan nanti kita langsung praktek teman-teman. Nah di situ kalau misalkan disebut praktek berarti magang dong ya kan. Cuman bedanya kalau magang di kita tuh tidak dibayar ya karena kan udah masuk ke program ya untuk magangnya sendiri dan magangnya pun langsung terjun ke ranah profesional teman-teman. Nah di sini teman-teman harus membuktikan di magang ini kalau teman-teman menghasilkan dan berprestasi, teman-teman bisa dimasukin ataupun bisa direkrut dengan super tim kita, gitu teman-teman. Jadi magang ini sudah termasuk program sih sebenarnya di akhir pembelajaran. Bahkan pertengahan pembelajaran pun kadang kita udah ada magang sendiri. Dan mungkin untuk uang-uang kayak misalkan butuh transportnya kita bisa usahakan hal itu. Oke, terima kasih. Jadi magang itu ya kita di sini bisa sambil magang. Nah, untungnya di BSP nih bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya. Untungnya di BSP kenapa banyak banget nih dari Papua, dari Irian Jaya, dari Flores dan pokoknya dari luar Pulau Jawa banyak banget gabung ke kita. Kenapa? Karena di sini kita bisa kalau if to yang kata Pak Yana kemarin apa ya untuk menjadi orang kaya. Jadi ada 3 cara kan ya buat jadi orang kaya. Nah, yang pertama kita bisa bangun authority capitalnya. Jadi bangun skill kita. Nah, di boarding school property tadi kan udah dilihat ya sama Kang Nugi tadi slide-nya. Apa aja tuh yang bisa kita pelajarin di boarding school property? Boleh dilihat lagi Kang sekali lagi. Yang versus itu. Nah, boleh dilihat nih. Kita bisa bangun skill segini banyaknya di boarding school property. Jadi cara yang pertama buat kaya kita bisa bangun skill atau authority capitalnya. Terus yang kedua, kita bisa bangun pohon uang di boarding school property. Kita selain bisa bangun skill, bisa bangun pohon uang. Banyak teman-teman kita alhamdulillah, tapi mungkin walaupun banyak tapi nggak semuanya. Gitu. Ada beberapa kawan kita yang udah membuktikan bisa ngerasain 100 juta pertamanya dari boarding school property. Kenapa bisa? Boleh jelasin atau kita spill nanti aja? Nanti aja sih. Spill nanti aja mungkin ya. Santai sih. Jadi banyak banget kawan-kawan kita di sini alhamdulillah udah ngerasain 100 juta pertamanya dari boarding school property. Gitu. Jadi selain bisa bangun skill, bisa bangun pohon uang di boarding school property. Makanya banyak banget teman-teman kita dari luar Pulau Jawa mau berangkat ke sini. Gitu. Terus Kang, pertanyaan selanjutnya. Lemari, kasur, dan lain-lain apakah kita disediakan atau beli sendiri Kang atau bawa dari rumah gitu kan, bawa lemari dari rumah gitu. Kalau mau bawa nggak apa-apa sih ya kita sangat menyambut kalau teman-teman bawa lemari, kulkas, tempat tidur nggak apa-apa bawa aja. Tapi kalau misalkan di sini kita sediakan yang cukup seperti kasur, tempat tidur kita masih sediakan ya. Gak mungkin teman-teman tidur di tanah dan di ubin karena kita juga tahulah kita harus memanusiakan manusia kan. Tapi untuk lemari kita masih ada. Alhamdulillahnya masih ada, masih cukup teman-teman dan mungkin akan kami sediakan lagi. Dan untuk tadi apa lagi? Satu lagi? Lemari, kasur, dan lain-lain pokoknya ya. Yang lain paling kayak mesin cuci kita alhamdulillah ada dan kompor kita ada. Jadi untuk alat masak, untuk alat mencuci kita masih ada teman-teman, tenang aja. Amannya secukupnya lah, kita secukupnya mungkin. Karena kan hanya 100.000 ya teman-teman ya. Tapi kita juga masih enggak yang memadai juga gitu, enggak cuman ya misalkan kasih karpet doang ya, enggak lah, kita enggak setega itu teman-teman, tenang aja kok. Oke gitu. Jadi untuk kasur dan lemari itu udah kita sediakan. Jadi Bapak dan Ibu atau kawan-kawan semua nggak harus bawa dari rumah. Kalau bawa nggak apa-apa sih. Jadi kita sediakan. Tapi dalam tanda kutip jangan terlalu berlebihan. Kayak lemari kan kita sediakan secukupnya. Jadi jangan terlalu berlebihan kayak bawa barang tuh buat kayak pindahan rumah gitu. Kan kita cuma belajar niatnya di sini bukan mau pindahan rumah. Jadi niatnya ya benar-benar mau belajar, jangan semuanya yang ada di rumah dibawa. Gitu. Jadi terus untuk pertanyaan selanjutnya Kang, berapa lama waktu pembelajarannya? Berapa lama waktu pembelajarannya? Ini kalau misalkan kita ada 2 konteks ya. Ini aku lihat ada 2 konteks. Kalau misalkan lama waktu belajar itu pasti 1 tahun, 12 bulan. Itu kalau misalkan tahunan ya. Tapi kalau misalkan per hari, kita full belajar dari pagi sampai sore. Teman-teman. Bahkan malamnya kita suka ada kelas sharing tiba-tiba. Tiba-tiba artinya berarti kita kan ada founder atau CEO dari Boarding School Property sendiri, yaitu yang Payana Priyatna ya teman-teman. Biasanya Payana Priyatna ini kalau misalkan mendapatkan sebuah pengalaman dan insight yang bagus dan luar biasa, di-sharingin buat teman-teman malam-malam
atau subuh-subuh, bahkan dari subuh juga kita kadang belajar di subuh teman-teman. Nah makanya dari itu kalau misalkan waktu untuk formalnya atau waktu untuk benar-benar belajar mengenai teknisnya, kita biasa dari pagi hingga sore, diselang dengan istirahat, zumba dan lain-lain, tawakiahan. Lalu kalau misalkan di luar waktu dari formalnya dengan waktu-waktu santai itu biasanya kalau nggak subuh kita malam-malam. Jadi benar-benar kita full belajar dulu baru kita praktek. Tapi kita tenang aja, 30% ke belajar, 70% ke praktek teman-teman. Itu sih kalau sekarang di sini. Oke, gitu ya. Jadi untuk pembelajarannya kita 1 tahun dan benar kata Kang Yura tadi, kita di sini belajarnya di luar jadwal banyak banget kadang-kadang kayak harus bangun subuh karena kita kegiatan tadi mulai dari jam 3 ya, mulai tadarus. Nah, kadang-kadang Pak Yana, nah itu untungnya kita di sini lagi. Untung aja emang di sini mah ya. Untung mulu Untung kita. aja. Nah, jadi untungnya kita punya owner, punya guru, punya ayah yang seneng banget belajar gitu. Nah, setelah beliau belajar dan beliau belajarnya bukan kayak yang gratisan doang, banyak juga ilmu-ilmu beliau yang beliau pelajarin kayak puluhan juta gitu kan. Ratusan kan? Ratusan juta beliau pelajari dan kita bisa dapetin ilmu itu dari beliau langsung gratis. Nah, itu untungnya di sini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita garis bawahi 1 tahun pembelajaran, tapi di luar jadwal kayak dari pagi sampai malam, itu banyak pelajaran-pelajaran yang di luar jadwal. Bahkan kita jangan, di sini kalau saran dari kita juga ya, jangan mau jadi kayak ayam lah. Jangan nunggu ilmu dari kita. Nyari Tapi di sendiri. sini tuh kita bisa bangun ilmu sendiri. Jadi bisa sharing dari teman-teman sekamarnya atau yang lainnya karena di sini itu wadah kalian buat berkembang gitu. Jadi di sini enak banget buat kalian belajar. Beda hal kalau kita belajar di rumah. Apalagi lingkungan kita nggak ngedukung, toksik banget ya kan. Nah, kalau di sini kita enak banget buat belajar karena teman-teman kita support semua. Positif banget sih Gitu. di sini. Positif Luar biasa. banget. Oke, next. Yang terakhir, Yang tidak punya laptop ke apa? Boleh gabung. kan tadi dibilang ya, untuk HP Android itu sebenarnya bukan opsional lagi karena kalian nggak mungkin bisa nonton Zoom kalau nggak punya HP Android, satu itu. Kedua, laptop sendiri opsional. Kalian kalau misalkan nggak punya jangan memaksakan gitu. Dimaksakan karena di sini juga kita ada fasilitas, yaitu ada fasilitas warnet ya teman-teman. Kalau kita bilang di sini warnet sih, padahal itu adalah ruangan digital. Di mana ruangan digital ini kita ada beberapa PC atau beberapa komputer yang bisa digunakan buat teman-teman itu misalkan belajar kan dan lain-lain itu bisa. Ya asal bergantian aja nanti. Jadi untuk laptop sendiri itu opsional aja sih teman-teman gitu. Oke, jadi untuk laptop itu nggak wajib. Sunnah tapi maksudnya ya. Sunnah muakat. Kalau punya bawa mendingan. Karena bakal kepake banget buat belajar di sini. Kalau misalkan nggak punya pun nggak apa-apa. Bawa badan Kita aja. udah bawa kok, udah bawa. Kita udah siapin kok ada ruangan digital buat kita belajar digital marketing nanti. Ada komputer-komputer yang bisa kita pakai. Terus kan masih ada lagi yang nanya nih tentang terkait 100.000 di Kang. Jadi apakah benar Kang? Dari awal daftar nih sekarang kan kita katanya abis ini ada tes Kang ya. Jadi abis Zoominar ini kita ada tes. Tesnya mungkin tentang Stephen atau IQ ya. Nah, setelah tes itu apakah kita emang nggak ada bayaran sama sekali dan bayarannya cuma 100.000 per bulan aja pas ketika udah masa-masa boarding? Ya, benar sih. Karena gini, kita kan memang udah komit dari awal teman-teman ya. Kita di sini tuh gratis. Kita benar-benar daftar awal tuh gratis. 100.000 ini juga buat kehidupan teman-teman. Dan itu pun dibayarkan setelah teman-teman lulus. Dinyatakan lulus dan bisa lolos bisa masuk ke boarding. Dan dibayarkannya pun pas teman-teman udah di boarding, bukan pas sebelum ke boarding. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan oh teman-teman bayar langsung ke bendahara kita, kayak uang kas aja sih jatuhnya sebenarnya ya teman-teman ya. Kayak uang kas aja itu per bulan loh, nggak per hari. Oh per hari berarti 3 juta per bulan, asa juga nggak mau sih jujur. Berat. Tapi ini kita per bulan, berarti 1 tahun cuma 1.200.000-an teman-teman. Itu nggak bakal berasa, nggak bakal berasa sih, nggak bakal berasa. Jadi ya ada kok 100.000 doang. Oke. Masalah. Sekali lagi berarti jangan takut masalah biaya. Kita pendaftarannya dari awal sampai akhir itu semuanya gratis. Kecuali yang bulanan tadi. Itu tuh ya bisa dibilang bener kata Kang Yura. Itu tuh bukan bayaran buat ke kita kok, buat kalian juga. Uang kas kalian kayak buat makan, beras, buat beli air minum ya kan, buat bayar listrik asrama. Dan 100.000 itu murah banget. Apalagi kita di kota Bandung, di kotanya gitu. Mahal banget biayanya. Nah, jadi sekali lagi gabung ke sini itu gratis dan bisa belajar banyak skill. Jadi belajar banyak skill, bisa ngebangun pohon uang, itu nggak harus bermodalkan dulu.
Yang penting kita punya kemauan, punya minat, punya bakat sih ya. Opsional lah bakat mah. Opsional ya, Yang bisa penting dibangun teman-teman dari mau, sini. iya, yang penting teman-teman mau ngejar aja di sini. Ya, Jadi buat itu opsional aja. oke, mungkin dari kita udah dulu ya. Kita bakal lanjut ke sesi tes untuk selanjutnya. Kalau misalkan ada yang belum dapat nomor admin kita, boleh Kang ada nomor admin kita nggak di situ? Ya, di chat aja. Di komentarnya nanti naikin. Jadi bisa ngechat langsung ya teman-teman buat ke admin kitanya. Jadi langsung hubungin admin kita buat minta tes linknya. Boleh Link tesnya. didikte nomornya berapa? Ada nggak nomornya? HP aku mana coba lihat sebentar ya. Nanti bisa di itu ya teman-teman. Dan tunggu sorry. H-3 sampai H-3. H+3 sampai H+7 untuk apa namanya untuk pengumuman yang lolos atau tidaknya teman-teman ya. Dan buat yang nggak lolos, nih spill dikit ya buat yang nggak lolos, coba lagi. Serius deh, coba lagi aja. Ini misalkan mau ada saudara yang ikut dan lain-lain, coba terus. Kalau misalkan teman-teman yakin mau ke sini dan yakin mau datang ke boarding, aku yakin juga sih pasti buat teman-teman kayak misalkan ngejar itu bakal bisa lolos dengan meskipun harus beberapa kali tes. Kita nggak ada pembatasan tes ya teman-temannya, bener-bener full aja. Kalau misalnya teman-teman mau datang atau aku nggak lolos sih di tes hari ini, berarti aku coba lagi deh di tes selanjutnya. Aku mau coba lagi itu nggak masalah teman-teman. Tapi kita dijadwal ya untuk tesnya nanti gitu teman-teman. Nanti kita akan kasih tahu ke nanti admin kita akan kasih tahu kapan tes yang serentaknya, kapan tes yang mandirinya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang benar-benar mau pengen datang tiba-tiba nggak lolos, tapi benar-benar pengen datang, coba lagi terus. Itu nggak masalah buat kita. Karena kita nyari yang orang yang mau terus berusaha dan Oh belajar. iya, siap. Terima kasih Kang Yura. Mungkin boleh disepil nggak sih kiat-kiat supaya mereka lolos? Karena kan banyak banget nih. Emang dari ratusan orang yang daftar, yang ikut tes, banyak banget yang gagal. Dan gagalnya itu di tes kepribadian, dari tes Kepribadian ya. DISC-nya. Itu banyak banget yang gagal di tes DISC nih. Kita boleh sepil sedikit nggak sih biar teman-teman yang hadir nih, yang di Instagram, di TikTok, atau di Zoom ini, itu bisa lolos. Boleh sok kalau mau di spill mangga sih. Cuman